merdeka. Anak-anak, selamat Hari Pahlawan ya. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan, dan kita harus menghormati para pahlawan kita karena mereka sudah berkorban demi bangsa kita. Kalau mereka tidak berkorban, kita tidak akan pernah merdeka. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengirimkan para pahlawan-pahlawan untuk bangsa Indonesia kita. Halo kelas 6, masih semangat ya? Ini Hari Pahlawan loh. Kita harus semangat, kita harus memiliki semangat 45 ketika para pahlawan kita juga semangat untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Selamat Hari Pahlawan buat kamu dan buat para pahlawan kita. Nah, kekristenan memang unik. Kenapa? Bukan hanya kamu yang unik dan bukan hanya para pahlawan kita yang rela mati untuk kemerdekaan kita. Alkitab tidak mengharuskan sebuah cara tertentu tentang sikap berdoa, ya, tidak. Karena di dalam Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa kamu harus begini berdoanya, bentuknya seperti ini, caranya begini, dan seperti ini, dan seperti ini. Tidak, ya. Kalaupun ada, itu ketentuan gereja masing-masing. Ya, saya berdoa begini kok Pak, di gereja saya. Itu adalah ketentuan atau peraturan yang sudah ditentukan oleh gereja masing-masing. Kalau di tempat saya, kamu harus lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kenapa harus lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala? Supaya kamu fokus. Kalau kamu tidak tutup mata ketika berdoa, kamu bisa melihat kiri kanan, kamu bisa colek-colek teman kamu. Tapi dengan kamu lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata, udah tidak gerak lagi. Jadi kamu tidak bisa mengganggu teman kamu tidak bisa ganggu kamu. Jadi kamu fokus ketika berdoa. Nah, itu adalah satu peraturan, tapi tidak dituliskan di dalam Alkitab. Kenapa harus tutup mata dan tunduk kepala dan lipat tangan? Supaya kamu fokus ketika kamu berdoa. Jadi anak-anak, inilah sikap-sikap doa ketika kita berdoa kepada Tuhan secara kekristenan. Akan tetapi tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah dan tidak mengatur doa kita sendiri. Maksudnya adalah bukan karena tidak ditulis dalam Alkitab, tapi kita berdoa dengan suka-suka hati kita. Ya, terserah saya berdoa, orang nggak ditulis dalam Alkitab ini kok. Tidak. Kita sudah ditentukan atau diberikan peraturan oleh gereja kita masing-masing bagaimana cara kita berdoa. Kalau di Katolik kan harus membuat tanda salib. Nah, itu kan punya Katolik. Bunyi itu. Nah, jadi di gereja Katolik itu harus membentuk tanda salib sebelum dan sesudah berdoa, ya kan? Nah, kalau baru lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Nah, kalau di Protestan tidak memberikan tanda salib sebelum dan sesudah berdoa, tidak ada. Nah, tapi tetap sama, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Itu tujuannya tetap sama, yaitu supaya kamu fokus ketika kamu berdoa kepada Tuhan. Yang satu adalah, hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri atau agar terlihat saleh. Jadi ketika kamu berdoa tidak perlu dilihat oleh orang. Ketika kamu berdoa, kamu tidak boleh dilihat orang. Tidak perlu pamer, kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan menuliskan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, kalau boleh jendela pun ditutup, berdoa di situ. Jadi apapun yang kamu sampaikan ketika kamu berdoa, kamu juga aman, kamu juga tenang, tidak ada yang gangguin kamu. Jadi ketika kamu berdoa, jangan tiba-tiba kamu berdoa di pasar, kamu berdoa di pinggir jalan gitu ya, supaya dilihat orang. Tidak. Berdoalah yang wajar saja, dan tidak perlu supaya orang muji, ih dia berdoa ya, tidak. Ya, sekali lagi, hendaklah kamu tidak memamerkan sikap berdoa kamu. Kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Jangan kita menonjolkan diri kita ya, kita menonjolkan kesombongan kita, tapi kita merendahkan, karena kan yang datang kita. Kita memohon kepada Tuhan, kita yang memerlukan Tuhan. Jadi ketika kamu memerlukan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sampaikanlah isi hati kamu, sampaikanlah keluh kesah kamu, mintalah permintaan kamu, mintalah permohonan kamu, sampaikanlah permohonan kamu kepada Tuhan. Tapi jangan dengan sombong atau sombong di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak suka seperti itu. Datanglah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, tekunlah berdoa, tetapi bukan berdoa untuk berulang-ulang. Sekali lagi, tekunlah berdoa, tetapi bukan berdoa yang berulang-ulang. Ya. Kamu boleh berdoa kapan saja, di mana saja, tidak ditentukan tempat, tidak ditentukan oleh waktu. Kamu bisa di mana saja bisa berdoa sama Tuhan. Tahu berulang-ulang enggak? Udah doakan tadi, diulangi lagi. Udah doakan tadi, diulangi lagi. Tadi loh. Itu namanya berulang-ulang dan bertele-tele, nggak jelas.
Kalau kamu udah tadi berdoa, udah yang lain aja lagi kamu doakan pada hari itu. Kalau bagaimana kalau didoakan besok, boleh doakan lagi. Tapi jangan diulang-ulang. Tuhan, saya pengen sepeda dan berkatilah orang tua saya dalam pekerjaannya. Tuhan, aduh saya pengen sekali sepeda. Jangan diulang-ulang lagi, kan udah ngomong tadi, Tuhan udah dengar. Hanya saja Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk menikmati yang namanya proses, tidak langsung. Ya, berdoa itu tidak ada yang instan, tapi butuh proses. Selanjutnya anak-anak, ketika kamu berdoa selain yang 1, 2, 3 itu tadi, selanjutnya adalah kamu kalau berdoa itu seperti yang Bapak bilang kemarin atau minggu lalu, bahwa ketika kamu berdoa, berdoalah sesuai dan sekehendak dengan Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kamu di dalam berdoa. Ya, jangan memaksakan kehendak kamu di dalam berdoa. Ketika kamu berdoa sama Tuhan, serahkan menjadi kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kamu. Seperti ini, Bapa, biarlah doa kami ini menjadi kehendak kamu, bukan kehendak kami. Ampuni jika kami terlalu memaksakan kehendak kami di dalam doa kami. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, seperti itu kalau kita berdoa. Jadikan kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Ya, dimana apapun yang kamu doakan, tapi kembalikan menjadi kehendak Bapa di surga, bukan kehendak kamu. Kalau kehendak kamu berarti kamu memaksakan Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kamu mendengarkan video ini, ya, jangan lupa ada tugas. Tugasnya ada di halaman 42. Kelas 6, tuliskan contoh doa yang benar dan salah. Lalu diskusikanlah dengan orang tua kamu. Kalau teman kamu kan nggak mungkin, karena ada di rumah masing-masing. Tapi Bapak sengaja, kan bisa aja kamu hubungi teman kamu, kan bisa aja. Tapi Bapak lebih senang kalau kamu berdiskusi dengan orang tua kamu. Pak, Ma, mana sih yang doa yang salah? Mana sih yang doa yang benar? Kira-kira tanyain kakak-kakak, atau ya mungkin adik kamu tahu doa yang salah juga, nggak apa-apa kamu tanya adik kamu. Jadi bekerja sama dengan orang tua kamu atau dengan saudara kamu di rumah untuk menuliskan mana doanya yang salah dan mana doa yang tidak salah, seperti di halaman 42.